Halo anak-anak, saat ini Ibu akan menjelaskan praktikum di SMAK 1 BPK Penabur dengan menggunakan virtual lab. Langkah awal yang harus kamu lakukan, pertama, kamu buka dulu LKS yang diberikan oleh guru kamu. Contohnya ini adalah kita akan praktikum tentang hukum Archimedes. Kalian baca dulu tujuannya. Setelah kalian membaca tujuannya, dilihat lagi di bagian B, ada kasus kontekstual ya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kalian juga baca dengan baik. Kemudian setelah kalian membaca kontekstual ini, kalian buka virtual lab-nya. Nah, setelah kalian membaca kasus kontekstualnya, kalian buka virtual lab-nya ya, ini. Ctrl C. Nanti kamu buka di sini ya. Ini kebetulan Ibu sudah buka, coba kita cek ya. Akan terbuka langsung ke virtual lab-nya sendiri. Nah, kemudian kita baca lagi nih langkah-langkah atau prosedur yang harus kalian lakukan. Pertama, di sini set alat seperti di gambar. Kamu lihat tanda panah ini, berarti kita akan menyamakan dengan yang ada di prosedur. Kita perhatikan di virtual lab-nya. Nah, di sini ternyata sudah sama massa dan ini massa yang sama. Kemudian kita kembali lagi ke LKS. Atur kondisi awal dengan massa yang sama, fluidanya air. Berarti kamu harus rubah ini. Nah, karena di sini ada fluidanya minyak dan air. Yang pertama kita lakukan, kita samakan dengan menggunakan air dulu ya. Nah, kemudian lihat langkah kedua, catat massa kedua benda yang ada di sini di gambar virtual lab itu. Kemudian benda yang ukuran besar kita sebut dengan benda 1. Misalkan ini benda 1 dan ukuran kecil benda 2. Nah, kita harus mencatat nih masanya berapa. Ini massa yang benda 1 berarti 5 kg, yang benda 2 juga sama 5 kg ya. Kita tulis di sini di tabel data pengamatan yang sudah disediakan atau pengolahan data di sini benda 1 berapa, benda 2 berapa. Nah, kemudian lihat lagi. Perhatikan lagi langkahnya. Ukur volume benda 1. Nah, bagaimana cara mengukur volume benda 1? Nah, di sini di AKS sudah dijelaskan. Nah, ini ada kondisi setelah dimasukkan ke dalam bak benda yang akan diukur volumenya dan sebelum dimasukkan ke dalam bak benda yang ada volumenya. Nah, diperhatikan nih tanda panah ini. Tanda panah ini menunjukkan bahwa kondisinya berubah pada saat sebelum dimasukkan benda dan setelah dimasukkan benda. Nah, berubahnya berapa? Lihat nih selisihnya. Ini pertama adalah 100, ini 105. Kita buktikan ya. Nah, di sini Bu coba kita masukkan untuk yang benda 1. 105. Berarti volume benda satunya adalah selisih antara volume pada saat dia setelah dimasukkan benda dan sebelum dimasukkan benda. Hasilnya adalah 5. Nah, kamu tulis di mana? Kamu tulis di sini di volume benda 1. Nah, untuk yang kedua, untuk benda 2, lakukan hal yang sama dengan merubah benda yang dimasukkan. Nah, yang satunya lagi dimasukkan. Perhatikan di sini jadi 102,5. Yang kondisi pertama tadi kan 100 ya. Tinggal selisihkan berarti volume benda 2-nya itu adalah 2,5. Kamu tulis di sini 2,5. Nah, kemudian nanti lihat lagi apa yang harus kamu lakukan? Lakukan langkah 3 dan 4 pada benda 2. Sudah tadi. Nah, atur kondisi keadaan volume untuk ukuran benda 1 sama dengan untuk ukuran benda 2. Nah, ini untuk yang selanjutnya. Artinya apa? Kita mau cari nih. Kita mau rubah volume si benda ini sama si ini sama. Maksudnya volumenya itu adalah di sini bukan volume yang tadi tapi ukurannya. Berarti di sini kita tulis. Ukurannya sama nih, besarnya sama kan? Nah, ini kamu set untuk langkah selanjutnya. Lihat lagi. Lakukan atur kondisi keadaan dengan volume atau ukuran benda 1 sama dengan benda 2. Lakukan lagi langkah 2 dan 5. Nah, berarti kamu lihat lagi. Kita cari lagi. Ini dicatat dulu masanya berapa. 2 kg. Ini misalkan benda 2 tadi 10 kg. Kita masukkan. Kita cari volumenya. Ini diperoleh 2. Untuk benda 1, 2 liter. Nah, sedangkan untuk benda 2, 5 liter. Nah, kamu masukkan lagi datanya ke tabel. Ke tabel sini. Ya. Nah, dan perhatikan kondisi bendanya bagaimana, jangan lupa gitu ya. Nanti kalau misalkan contoh yang kasus kedua ini
benda tadi, benda satunya dia adalah terapung, kamu tulis di sini, dipilih, berarti dia terapung. Kalau tenggelam, berarti di sini dipilih tenggelam. Kalau melayang, berarti dia ada di tengah-tengah ya, ditulis saja, dipilih salah satu. Setelah itu, baru kamu boleh lihat nomor 3. Jika massa jenis kedua benda sama, sedangkan massa dan volumenya berbeda, seperti ini, kita atur. Kita mau nih kedua benda ini sama massa jenisnya, ini sama massa jenisnya. Nah, bagaimana kondisinya? Apakah dia terapung, melayang, atau tenggelam? Nah, untuk benda 1, oh ternyata kondisinya dia adalah terapung. Untuk benda 2, oh sama, ternyata dia juga terapung. Nah, nanti kamu bisa simpulkan mengapa hal itu bisa seperti itu dan apa yang terjadi jika fluidanya diganti dengan minyak, berapa massa jenisnya. Nah, ini nomor 4, kamu mencari massa jenis minyaknya berapa. Caranya dengan merubah ini fluidanya jadi minyak, kemudian nanti kita cari untuk mencari massa jenis itu kan massa dibagi volume ya. Nanti kamu cari massanya 2 kg, berarti volumenya berapa. Nah, nanti baru dibagi. Nah, itu sedikit penjelasan tentang praktikum di Semak 1 Virtual Lab, dan studi kasusnya ini boleh kalian diskusikan. Terima kasih.